juga ngerasa susah main gasing. Oke. Gue gak pernah kena. Kita langsung aja ke drafting phase tanpa berlama-lama. Let's go menuju ke dalam drafting phase. Yes. Dan ini dia, 1-0 memang sudah dipegang dikantongi sama Kid Bomba dan kawan-kawan. Tapi ini masih best of 5, jadi masih panjang perjalanan kita untuk di hari pertama babak knockout. Tidak akan ada Digi, It's my name langsung dibuang. Langsung di fase ban yang pertama. Karena- Tapi tidak melupakan ini malah jadi keuntungan buat Dustvolt nggak sih? Mereka ban Diginya loh. Yang menandakan Minotaur bisa dibawakan oleh Sawo. Yes, benar banget. Dan juga tentunya kita melihat di mana tidak ada lagi pergerakan yang cukup membuka map dengan time bomb. Pergerakan meng-cancel seluruh heavy CC yang dimiliki dari Fireflux. Gak akan Nggak akan ada ada lagi. movement speed tambahan. Udah Iya. intinya tutup ini, Tutup. biang masalahnya. Oke, tidak akan Guinevere juga hilang. Ya dengan di bandnya Digi udah pasti hero-hero sisi power tinggi bakal coba untuk diprioritaskan Mm-mm. oleh teman-teman dari Fireflux. Makanya Guinevere juga di ban. Apakah Arlott akan dilepas? Melihat Fireflux mereka memang cukup respect dengan Arlott dan juga Hilda. Tapi kayaknya kalau ketemu Kid Bomba, Terizlanya nggak sih? Dan justru menyeramkan. Tapi Arlott terlebih dahulu yang akan ditutup. Dan Terizla first pick lagi kah untuk Dustvolt? Karena mereka second pick lagi sekarang. Wah kalau misalkan kita berbicara Terizla di second pick, ini sangat-sangat possible sih. Apalagi udah nggak ada Digi juga. Mm-mm. Jatuhnya jadi harga yang cukup mahal yang bisa dibayarkan oleh teman-teman dari Dustvolt ketika mereka melakukan ban terhadap Digi. Tapi Dustvolt kayaknya mau coba kontes. Oh enggak loh, oh, kira Nolan Bruno-nya mau dikontes. Terizlanya di-deny? Oke. Oh, atau jangan-jangan di first pick. Tadi aku lihat Ya ada tiba-tiba. suara Terizla barusan. Tuh kan? Ah, For 10 years. deny pick yang sangat cantik kali ini terhadap seorang Kid Bomba. Alien, tapi ingat Alien ini lebih sulit punya skill escape dibandingkan lapu-lapu. Aku Jadi kalau udah sekali jump in, itu pastikanlah. masalahnya dia tadi lapu-lapunya aja ragu. Ya, Aku pengen lihat Terizlanya, apakah mungkin dia lebih pede ya dengan Terizla ya? oke. Mari kita melihat. Dan melihat dari sisi kanan yang terbuka dengan sangat bebas untuk dua pick, mereka akan bermain seperti apa kalau misalnya Sunset Lover mau menjadi priority pick? Boleh, karena sekarang kita lihat Sawo masih kembali menjadi sebuah flexible pick atau free pick di arah lastnya nanti. Ya ini kayak bakal beberapa kali mengamankan hero yang lumayan power seperti Bruno dan Baxia. Minotaurnya mungkin akan diperebutkan ada di pick yang ketiga. Karena kita tahu sendiri Sawo udah melihat tidak adanya Digi. Tapi ternyata demi apa? Demi kemuliaan. Tigreal muncul, Demi kemuliaan. Lilia juga sama. Aduh for gak siap honor. aku, demi kemuliaan gak tuh? For honor. Or honor. Demi kemuliaan. Nih kalau udah kita lihat lagi Lilia lagi ya. Emang berarti semahal itu Cimomo buat Rosa. Sebenarnya sih impact di early. Cuma masalahnya harusnya late game tuh udah lumayan makin berasa gak sih, Be? Sebenarnya untuk high ground defense kuat. Tapi lagi dan lagi kalau misalkan hero-nya nabrak semua dari Dustvolt, ini udah pasti bakal rugi banget buat Lilianya dari Rosa. Dan orang-orang yang pinter untuk nge-counter Lilia, itu tuh udah kayak tahu misalnya Lilia pakai black shoes, kan baliknya titiknya pasti bakal ke titik yang sebelumnya kan. Iya. Nah dan biasanya itu udah ditungguin Udah sama ditungguin. musuh-musuhnya. Ya. Benar, dan Nah, ini dia minusnya Minotaur yang Lilia tadi itu sempat itu. kita perbincangkan dan Minotaur. langsung diamankan oleh Sawo tanpa adanya Digi. Counter pick yang akan merepotkan dia dengan Minotaurnya. Yes, tapi kalau dengan adanya combo yang bisa meng-cancel, Mm-mm. yaitu Minotaur ini kalau mau cancel cepat diselesaikan aja Minotaurnya, Iya. dimakan aja. Atau kan memang dipisahkan dengan Minotaur yang tidak bisa di following up oleh para pasukan dari Dustvolt. Bisa bawa Kari sih, tapi kayaknya Kari bakal di-ban juga deh. Hari terlalu close sih menurut aku sebenarnya. Mendingan Brody. Brody ya? Ya, aku lebih suka Brody dibandingkan Kari. Walaupun Mm-mm. Kari tank killer, benar. Iya. Itu dia siapa sih yang nggak bisa dilahap dan dikunyah telan Bulat-bulat. sama Kari. Tapi sekarang posisinya kalau dia terlalu close dengan Terlalu deket Dustvolt, yes. Oh Bob Yuri, Apa? Bob Yuri. Itu dia. Tapi yang Abis minusnya kalau dia cuma punya Spectre Step. jalan kaki, Iya kelar sih. sudah. Kelar sudah. Atau, This land is our homeland. and it oke will lampu-lampu soon di be ban. our Ini lebih battleground. respect buat
Kit Bomba sih. Coba. Ya, ini juga sih mengkikiskan bagaimana hero-hero XP lain yang tersisa. Mm-mm. Apalagi kalau kita berkaca dari pemilihan untuk teman-teman dari The Vault yang dimana Kit Bomba belum memunculkan hero-nya, ya mungkin akan ada Yuzong juga yang dibawakan. Apalagi full CC power adalah jawaban juga dari The Vault ketika memang tidak ada Digi. Mereka udah nggak perlu concern lagi sama time journey, mereka udah nggak perlu lagi sama backup atau counter setup-nya, tapi mereka emang udah benar-benar bakal siap untuk team fight besar 5 lawan 5 dari The Vault. Oh, kalau gitu mungkin Fireflux juga bisa ban karena Novaria nggak sih? Oh, Novaria atau jangan-jangan ini bakal ada pick Valentina dari Sunset Lover. Valen Karena ya? kita juga belum melihat Faramis loh, Valentina Faramis. Iya. Ini masih terbuka untuk kedua-duanya. Dua Tapi- combo yang biasa tidak bisa pernah lepas ya. Nah ya, Wah, Brody yang Brody di-ban, di-ban. Karinya dilepaskan begitu saja. Kayaknya emang bakal mau melepaskan Kari dan membawa hero-hero yang kayak Faramis atau Valentina deh dari The Vault. Itu dia, karinya dikasih. Mereka emang sengaja dipaksa gitu loh, biar nih Fireflux ambil nih Karinya. Karinya ya. Gue udah punya Bruno gitu loh. Dan dia Ah, bermain Valentina lebih, di-ban. lebih dengan jarak yang bisa terjangkau ketimbang Brody. Oh, nih, tersisa Lebih bisa Faramis nih terjangkau. berarti Cimomo dan juga Oke. Ranger Mas. Karena Valentina yang tadi udah sempat kita mention dibuang begitu saja. Lebih serem gak sih justru dengan adanya Faramis yang bisa dipick sama Despolt? Masalahnya ada Tigreal, jadi udah pasti kan bakal grouping hero-heronya Iya. dari The Vault. Itu akan menguntungkan banget bagi Tigreal dari Apex 47. Sehingga kayaknya tadi aku lebih suka Valentina sih. Karena Valentinanya bisa ambil Implosion. Nanti dia bisa Implosion combo bareng sama Minion Fury. Itu lebih kejam lagi tuh kombonya. Oke. Guys, karena ini Valentina sudah ditutup oleh Fireflux. Jadi Sunset Lover harus memikirkan kira-kira mid laner seperti apakah yang akan dibawakan kali ini untuk sisi dari Despolt. Apakah memang Faramis? Tapi kalau menurut aku kayaknya agak sedikit krusial nggak sih Faramis? Tapi wah, Disimpen disimpan dong. loh ternyata. Pakito yang akan diamankan oleh Hit Bomba. Kit Bomba, permainan split push dan juga permainan eksplosif yang akan dibawakan juga oleh teman-teman dari The Vault. Berarti mereka ingin eksekutornya ada di Bruno dan Pakito serta satu pick lagi yang akan menuju ke arah Sunset Lover. Sunset Lover. Kalau ngomongin dari combo yang mereka dapatkan, Prof, ini kalau bisa mereka punya pasnya juga enak loh, Prof. Dan sekarang Sebenarnya mereka bawa Gord juga sangat fine. Gord juga enak banget, bebas banget Gordnya, free di belakang dan lihat posisi dengan Beatrix. Masih mencoba dengan Beatrix, ya memang di area metode late game dia akan cuma dia punya power yang cukup, Profesor KB. Cuma yang sangat diperhatikan adalah posisi dari Beatrix ini, dia belum tahu siapa mid lane yang harus diadaptasikan, siapa yang harus diatasi dan Fanny, CNZ bermain dengan Fanny sepertinya. Dan kali ini langsung diamankan saja Faramis. Pick yang paling aman dari Sunset Lover menuju ke arah late game. Faramis akan sangat-sangat full senyum dengan time death yang begitu cepat. Ketika Valentina di ban itu bukan tanpa alasan Profesor memberikan ekspresi, waduh Valentinanya di ban. Karena kita tahu juga kalau Valentinanya di ban, ya udah berarti tandanya bukan engage ke arah sana, Iya. engage ke arah Faramis. Bukan begitu Sengaja Profesor? dilepaskan ya. Dan bahkan kali ini Momo-chan kita bakal melihat ada game kedua yang dari segi team cooperation, line up rating dipegang full sama Firefly. Tapi perbedaannya cuma 0,1 loh Iya. dibandingkan dengan Despolt, dan aku lebih suka dengan adanya sisi yang dimiliki sama Despolt sendiri sih. Semua tergantung dari dari adanya Apex di sini yang ngebawa Implosion. Apakah dia bisa menangkap ke arah pemain-pemain dari Despolt? Dan seberapa Momentum yang banyak penting. Purify yang akan dibawakan itu juga mungkin akan kita Betul. perhatikan. Karena Purify adalah harga mati untuk menghindari Tigreal dengan Implosion. Menuju ke arah match point. Rosa dan para duri lainnya harus bersiap-siap karena kalau game kedua kali ini juga didapatkan oleh para Ksatria hitam. Ini cukup berbahaya untuk mereka. Karena ingat, di best of 5 dan hanya dapetin 3 poin saja. Kita langsung mengudara ke lane of down. Tapi dengan adanya Fanny di tangan TNZ ya, apakah memang ini akan jadi PR untuk Despolt gimana caranya mereka bisa menghentikan pergerakan dari seorang TNZ? Dan lebih berbahaya lagi kalau misalnya Despolt mereka bisa melakukan rotasi untuk mengambil ke arah purple buff yang dimiliki sama seorang TNZ. Wah, tapi kalau itu hanya terjadi di early game dan bisa dipatahkan oleh Fireflux, kemungkinan besar mereka yang bakal lebih diunggulkan. Dan lihat TNZ kali ini sudah mulai di-invade beberapa kali oleh beberapa hero yang hadir juga di sana. Apex 47 yang akan menjadi garda terdepan untuk melindungi TNZ dengan purple buff-nya. Tapi Kit Bomba juga langsung melakukan respon.
yang tidak akan dilewatkan oleh seorang alien sampai turun ke arah river. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari Deathfold, mereka harus mundur ke arah belakang karena damage dari Fanny ini cukup lumayan sakit di early game. Dan bahkan para pasukan dari Deathfold, mereka harus kehilangan Little Wanderer. Perebutan Little Wanderer ini cukup intens melihat beberapa belakangan ini Little Wanderer selalu dibiarkan begitu saja. Ya, cukup menegangkan juga, dan kalau kita lihat dari emblem yang dipilih adalah Swift. Sehingga nggak perlu beli knife lagi untuk Fanny-nya, dia udah punya attack speed yang sangat-sangat cepat dengan gratis 10%. Dan ditambah dengan Lethal Ignition, dia akan menimbulkan efek damage yang instan. Tapi itu juga mirip loh, sama Sunset Lover, dia ingin bermain dengan tipe burst damage. Iya. Terus dia bawa Purify lagi untuk ya udah pasti lebih aman lah posisinya ketika memang ada implosion yang dibuka oleh Apex. Dan Dreadnought Armor sudah dimiliki oleh Magister. Kayaknya Steel Cable dari Fanny nggak bakal berpengaruh banyak di early game. Karena lagi dan lagi sudah ada deny, sudah ada jawaban juga. Dan kalau first itemnya dari Magister langsung menuju ke arah dari Antiquiras, kayaknya target dari TNZ harus diubah deh. Nggak boleh terus-terusan menuju ke arah Magister. Mungkin cari ke arah Carvi atau mungkin Sunset Lover-nya bisa di pick off terlebih dahulu. Sunset Lover oke sih Trigger skill aja udah cukup loh menurut aku. Udah cukup oke loh Profesor. Ketimbang dia harus fokus ke arah Magisternya. Tapi satu hal yang aku perhatiin ya, Kid Bomba ini presence-nya bagus banget loh. Bener banget, dia melakukan sebuah vision yang cukup menakutkan ya. Presence yang menakutkan untuk para pasukan dari Fireflux. Dan bahkan Magister di depan sana sekarang lebih kuat ketimbang dari TNZ. Dan ketika Fireflux Esports tahu early game untuk Fanny mendapatkan turtle itu cukup sulit. Dari awal dia coba gimana caranya nge-cancel pergerakan dari turtle dan Kid Bomba akan terkena first block di arah top lane dengan sangat instan. Tidak ada targeting terhadap seorang Bruno, tapi lebih yang sangat-sangat mereka amankan adalah EXP laner. Iya, ke arah Kid Bomba tentunya yang menjadi first blood untuk Fireflux. Tapi kali ini dari segi turtle masih ditarik ulur oleh Apex sendiri. Sembari menunggu tentunya TNZ yang akan muncul untuk melakukan kontes kali ini ke area turtle-nya. Kalau Profesor Gabi mungkin sempat bilang kayak dengan ngebawa Fanny ini akan lebih fokus ke arah point kill. Tapi seperti TNZ mereka mau coba untuk bermain secara objektif juga di area early-nya. Ya, atau tetap kepada point kill, tapi emang tugasnya Apex 47 aja nih buat ngeresein Magister dengan rotasi early game-nya. Rosa akan dipasang menggunakan Black Shield mundur ke belakang, tebakan langsung ada Red Ram menyelamatkan para pasukan dari Deathfold. Memaksa tim fight kembali dari tim Fireflux Esports dan Kid Bomba is coming. Apex 47 mau tidak mau harus mundur ke belakang, turtle kembali ter-reset. Tapi informasi yang sangat baik didapatkan oleh seorang Kid Bomba, dia bisa ke arah backline sekarang. Dia bisa menghantam Rosa, tidak ada Black Shoes. Iya. Tapi masih ada Flicker. Dan langsung ada adu retribution! Take over from TNZ! Berhasil mendapatkan turtle dari Deathfold. Take over yang sangat berani. Membuat para pasukan dari Deathfold mereka terkejut, terheran-heran. Iya, itu Sao punya satu buah Minion Fury loh. Kalau memang tadi sepersekian detik masih bisa kelihatan ya. Posisi dari TNZ mungkin masih bisa dibuka. Itu tanpa purple buff loh. Kita melihat TNZ melakukan sebuah pencurian terhadap turtle. Dan kali ini Magister agak sedikit kesulitan di area dari jungle-nya. Karena kebetulan kalau secara gold kayaknya dia agak sedikit lebih under daripada TNZ. TNZ akan sangat mudah sekali untuk farming di 3 lane yang berbeda nanti di atas menit yang kelima. Dan sekarang dengan purple buff seperti TNZ yang ready dengan ultimate-nya akan mencari kembali pundi-pundi point kill dari ultimate-nya. Untuk menyelamatkan Sunset Lover depan sana, Sawo gagal menghentikan pergerakan TNZ. Karena lihat tidak berhasil terinjak Meanwhile dari bottom lane dari Carvi. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari Apex 47 dan berhasil. Sliding tackle yang on point dan Apex 47 tidak memiliki flicker untuk kali ini. Mereka mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan potion. Tapi nampaknya Apex 47 harus menjadi korban keganasan dari Carvi. Carvi tahu nggak ada flicker di tangan Apex 47. Iya, jadi dia berani untuk melakukan sliding tackle ke belakang. Dan dari damage-nya Sunset juga sepertinya memang belum di masa-masa prime-nya ya. Jadi Sunshine benar-benar tadi bahkan dengan Nibiru's close range aja masih belum bisa untuk numbangin 2 pemain. Tapi TNZ? Dia lebih memilih untuk adu pukul karena Husklau menjadi sebuah jawaban Profesor Kabi. Iya, nggak bisa di-ganking juga dari early game, apalagi critical damage dan juga lifesteal tingginya akan menyelamatkan hari dari Carvi. Carvi masih dengan positioning dia. Cuma semakin menuju ke arah mid game, kini dia lebih butuh Wind of Nature secepat mungkin. Jangan lupakan item Wind of Nature karena mau bagaimanapun Fanny dengan Lethal Ignition. Itu tipe burst damage-nya benar-benar tinggi banget damage-nya. Bahkan bisa ribuan. Instan Kill. Instan yang harus mereka perhatikan adalah instannya. Instant point kill. Ya instan point kill tapi Kid Bomba aku belum lihat kali ini dia efektif menuju ke arah backline. Dan aku belum lihat dia berhasil memancing bahkan Black Shoes dari seorang Rosa. Tapi dengan adanya presence balik dengan posisi menunjukkan batang hidungnya aja udah ngebuat Fireflux Esports
agak cukup ketar-ketir. Dan Jadi kalau- mikir 2 kali. mikir 2 kali. Dan kalau take over kali ini berhasil dilakukan lagi oleh seorang Fanny, ini akan sangat merugikan Deus Vault untuk mengejar gold yang tertinggal dari segi 1200. Dan lumayan, sekarang udah ada di power of mungkin 500-an lagi sebentar lagi. Ya bakal terkikis ya, semakin terkikis tentunya by perbedaan network, tapi TNZ sepertinya mencoba untuk mendapatkan target yang lebih efektif. Hanya menggunakan satu buah retributionnya saja, memberikan sedikit efek slow dan bahkan kali ini posisi dari TNZ masih belum bisa ditangkap memang, tapi TNZ sendiri pun tidak terlalu seagresif yang mungkin kita ngelihat pergerakan dari Rosa ya. Ya, dan terdengar cukup free di arah top lane nampaknya Profesor KB ya, Ya, Karvi. Karvi farming, terus sabar banget ya kan. Sabar banget dia. Apalagi dia, Sabar ya? dia benar-benar sabar banget buat nungguin nanti Berserker's Fury-nya. Mungkin setelah Berserker's Fury dia menuju ke arah Malefic Roar. Atau bahkan langsung menuju ke arah Wind of Nature. Karena kalau kita lihat secara item aja ya. Ini emang Karvi nggak beda jauh loh sama Sunshine. Dan bahkan dari Sunshine-nya sendiri, Fury Hammer-nya belum dia jadikan ke arah Hunter Strike atau Heptasis. Nah, jangan-jangan nextnya dia bakal tetap menuju ke arah Malefic Roar terlebih dahulu. Untuk mengamankan damage yang lebih pasti lagi terhadap Antivirus. Oke, penalty zone telah dikeluarkan langsung beri efek TPN resist on point. Sedikit gagal untuk menyelamatkan posisi dari seorang Karvi. Karena ingat Karvi tidak menggunakan flickernya. Sliding tackle sudah terpakai membuat para pasukan dari Fireflock Esport mereka mendapatkan keuntungan atas Karvi. Dengan seluruh source skill yang cukup banyak dikeluarkan menuju ke seorang Karvi. Informasi telah didapatkan adalah Karvi bisa mereka makan dan Sawo sedikit terlambat untuk melakukan cover. Dan sekarang kalau mereka mau memaksa tim fight kembali di arah top lane, ini berbahaya. Untuk posisi dari Fireflux mereka tidak memiliki power of retribution. Mampukah dimanfaatkan oleh Magister untuk menuju ke arah purple buff? Apakah dia akan datang sama seperti Turtle yang pertama di momen-momen yang begitu krusial tanpa adanya purple buff dan Wah, tanpa 5 ada orang tapi. mungkin retribution yang benar-benar sama timingnya. Lihat 5-man defender untuk ke arah dari purple buff-nya TNZ. Mereka udah langsung satu suara. Mereka tahu kalau TNZ nggak punya purple buff. Sehingga mereka memilih untuk bermain dengan secara defensif. Manuver yang bagus banget dari Fireflux Esports. Mereka sadar akan kebutuhan dari Fanny-nya, yaitu adalah purple buff. Nah ya, benar-benar nggak dikasih celah sama sekali untuk menyentuh ke arah purple buff. Dan ini sebenarnya lagi-lagi ya, Dispo selalu membawakan karakteristik yang sama. Di arah early memang mereka bermain dengan tempo yang cukup pelan. Tapi pasti ketika ada objektif seperti Turtle dan juga Lord. Kelihatan planning dari Dispo mereka bakal ngasih space ke arah Karvi. Meskipun Karvi juga tumbang sekali, but at least sekarang Apex mulai ngebuka. Tapi nampaknya Apex ngebuka karena dia tahu di arah bottom lane sudah ada pergerakan dari seorang Kid Bomba yang tidak bisa melakukan following up ke arah top lane. Alien, damage-nya terlalu sakit. Udah ada Aerospation yang telah dikeluarkan membuat para pasukan dari Dispo. Mereka hanya kehilangan dari Sao dan ini pun pertukarannya nggak adil banget Momochan. Iya. Mereka bertukar dengan EXP dengan Roam. Dan ini membuat pasukan dari Fireflux mereka kehilangan tempo di arah laning jauhnya. Lihat hampir bisa didapatkan Kid Bomba. TNZ, ingat harus respect dengan damage yang diberikan dari Kid Bomba. Damage setelah double knockout strike baru aja tersounding. Jangan sampai mereka termakan karena posisi double knockout-nya ini benar-benar bisa membuat mereka ke knockout di babak knockout ini. Double knockout, double jab ya kan dengan full pasif yang didapatkan juga oleh Kid Bomba. Tentunya TNC harus udah boleh respect. Ingat babak knockout ini jangan membuat Fireflux tentunya lengah. Dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Default. Ini udah menyentuh ke arah menit 10. Agak sedikit dejavu ya. Kalau kita lihat dari Fireflux dia unggul di early game, unggul di Lord yang pertama. Tapi ketika kita berbicara damage menuju ke arah late game, lihat yang diberikan oleh Karvi. 2 hit loh. 2 hit. Mereka harus respect sih dari Kid Bomba. Untung tidak termakan juga posisinya kalau Kid Bomba termakan. Akan menjadi keuntungan untuk Fireflux. Dan Fanny-nya tinggal memainkan kabel untuk zoning out. Gimana caranya Sunshine-nya memegang ke arah Lord. Dan itu akan menjadi sebuah Lord yang cukup baik untuk Fireflux. Oh, Alien menyelesaikan dengan adanya Blade Armor untuk menahan damage dari seorang Karvi di sini. Bersama dengan Kid Bomba, tapi tadi pun TNC ketika di area atas, ketika ada pertukaran Alien dan Sawo, itu dia udah mulai berasa sih damage dari seorang Karvi sih. Jadi ketika dia udah dipok dengan volleyball ya, dia langsung balik recall. Dan si Halberd menjadi item berikutnya untuk TNZ. Iya ini udah lebih secure lagi sih untuk memberikan efek kejutan yang lebih tinggi. Tapi ternyata ada sebuah kill di area bottom lane karena mereka udah melihat referensi kalau Kid Bomba bermain dengan solo man split push. Jadi mereka ingin menutup bagaimana Kid Bomba dengan split push tersebut dan memotongnya dengan 2 pemain. Ini dia menjadi sebuah keuntungan untuk sosok dari TNC.
Dia tinggal mainin laning atasnya dulu, dia zoning out, kalau bisa dia maksa Carving gunakan Purify-nya, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Alien. Karena kita melihat udah ada flicker yang di tangan dari seorang Alien. Sunshine yang poking damage, seperti skema yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sunshine memberikan damage untuk Lord, biarkan Fanny-nya kehilangan vision, gak ada yang bisa mendeteksinya, dan itu akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi ketika Kid Bomba sudah kembali lagi ke dalam lane of dot, kayaknya mereka tidak akan menggunakan template yang sama. Fokus menuju ke sosok seorang Magister hilang! Again and again! Battle Rage yang terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Deosford gak bisa membendung damage-nya. Tapi Carvi cuma bisa memberikan single target. Dari Alien pun masih bisa selamat dengan konsol gaming. Keuntungan di tangan Fireflux. TNZ tadi udah semaksimal mungkin coba untuk mendeal damage ke arah belakang. Diselamatkan juga dengan Netherrealm. Tapi nampaknya Profesor KB dengan full damage si Halberd sekalipun. Ini menjadi sebuah power yang sangat tidak bisa dibendung oleh seorang Magister. Nggak cuma itu sih, lihat bagaimana cara dari teman-teman Fireflux Esports itu bermain dengan tarik ulur. Metode yang sangat-sangat aman untuk menghindari Minion Fury. Karena untuk sekarang, lihat Lordnya sudah mulai dikendalikan oleh Fireflux Oh, Esports. tambah lagi dengan adanya damage yang besar dari sosok seorang Rosa berhasil memecah belahkan dengan Carvi depan sana. Menukarnya dengan sosok Alien dan Lord di tangan Fireflux. Disengage yang sangat baik, Alien kembali menjadi tumbal. Terisla tumbal di kedua belah game. Iya, tapi at least setidaknya ada space yang didapatkan oleh Fireflux sebenarnya. Ngelihat Rosa juga dengan positioning yang begitu baik, TNZ yang berhasil untuk di-cover habis-habisan. Dan sekarang kali ini TNZ maju ke area depan, Sunset Lover bakal jadi satu pertukaran kah? Enggak, ternyata masih bisa bertahan. Sementara Kid Bomba yang akan memotong dari sisi arah sebelah kiri tadi. Meskipun kita tahu Fireflux mereka akan lebih berfokus untuk mendapatkan turret di area mid-nya, Profesor. Ya, apalagi lihat 1v1-nya Rosa berani banget karena dia ready barusan dengan Black Shoes-nya dan Kid Bomba. Kid Hilang. Bomba hilang seketika Cimomo karena emang kebetulan Pakito ini agak sedikit sulit kalau ketemu sama hero yang tipe DPS tinggi. Dia tuh Iya. bisa menghindari dengan jab, tapi kalau misalkan continuous damage dia bakal kesulitan. Apalagi posisinya close range ya. Close range banget. Iya, dan kali ini Lord berhasil diselesaikan dengan cukup cepat. Disvolt coba untuk mempertahankan red base yang masih berdiri sementara dari Fireflux. Mereka bermain cukup aman, Rosa udah gak punya Black Shoes, udah dapetin informasi, tapi TNZ udah mulai muncul di area atasnya. Sunshine akan lebih Mau berfokus, dipaksa. tapi sepertinya bakal coba ditabrak kali ini di Magister. Oke, TNZ mencoba untuk mundur, hanya Retri saja yang keluar dari seorang Magister untuk menahan pergerakan dari seorang TNZ kali ini. Dan Dan hanya Fireflux benar-benar respect banget sih. Dan hanya untuk ke-clear wave minion juga, Iya. bahwa ada antivirus juga yang dimiliki oleh TNZ membuat bagaimana sustainability yang dia miliki makin lebih powerful. Guardian Helmet mungkin soon akan dimiliki oleh Magister dan there you go. Baru jadi. Untuk Guardian Helmetnya, tapi ini baru 3 item. Sementara TNZ sudah meng-outfarm Baxia-nya dari Magister dengan tambahan 1 item lagi nih. Dia udah 4 item soalnya. Iya. Dan kalau kita lihat dari Marksman-nya, Carvi, dia butuh banget sih ini untuk Win of Nature. Biar dia nggak kena instant burst damage dari TNZ. Karena TNZ udah memiliki si Albert juga. Jadi lifesteal yang dimiliki dari Haskell tidak akan begitu maksimal. Oke. Depan sana Magister akan menjadi pilihan utama. Netherrealm telah dikeluarkan membuat para pasukan dari Deosford. Mereka masih sustain dalam team fight kali ini. First damage dari Rosa nggak bisa dipendung. Lihat, 2 point kill harus hilang. Dan untungnya para pasukan dari Deosford, mereka punya Sunset Lover dengan stok yang cukup tinggi. Akhirnya bisa kembali untuk mempertahankan dengan posisi mereka. Tapi Rosa ketika dia sadar tidak ada yang bisa membendung mereka. Dan lihat dia memaksa tim fight kembali. Dan Apex menjadi bulan-bulanan warga aja. Hanya untuk menjadi badan. Karena Sunshine memberikan Bennett Rage selalu instan ke belakang dimanapun. Deosford mencoba melakukan following up. Oke. Nih, Dan temponya jadi pelan lagi ya. lebih pelan lagi, tapi kali ini TNZ memang lebih fokusnya untuk lebih ke arcading sih. Dapetin objektif Lord mungkin yang kedua. Dan buat teman-teman jangan lupa tentunya karena di Indomaret ada jual M5 official t-shirt. T-shirt. Yang keren banget, kalian bisa langsung dapetin aja di Indomaret. Tenang. Atau kalau kalian member Indomaret bisa tukar pakai poin. Nah, ntar kita tunjukin ya. Iya, Ada keren bajunya nih. kita udah Keren siap. nih T-shirtnya t-shirtnya kita. guys. Nah, tadi Ada. adalah the power of si Halbert. Itulah yang membuat sosok dari Kid Bomba nggak bisa semaksimal mungkin. Dan TNC, Lihat damage tambahannya. Sensatsen dari Eropa kali ini. Membuat para pasukan dari Deosford harus mundur ke arah belakang. Dan itu dia, pemain Turki. Memang set-set. Pergerakannya nggak bisa ditebak. Betul. Hilang. Gak dari posisi yang tidak terdeteksi, ternyata menancap kacau ke arah belakang dan itu cukup sakit. Tapi para pasukan dari Deosford, mereka terhentikan pergerakan oleh seorang Sawe yang tidak bisa dibendung. Dan Red Rapate from Sunshine hampir saja
membuat para pasukan dari Desvolt, atau kita bisa bilang akan ada satu buah korban yang hampir didapatkan. Wah, ini flickernya pun masih ditahan loh sama Apex 47. Tanpa adanya Sawo, kayaknya kita bakal melihat ini dia a huge implosion dari Apex 47. Oke, dan implosionnya kali ini masih ditahan oleh seorang alien di belakang sana dengan Sunset Lover berhasil ditumbangkan para pasukan dari Desvolt. Mereka nggak bisa membendung top lane mereka. Mid lane pun juga pecah. Patrick sangat menjadi pilihan utama untuk melakukan spray down menuju ke arah base dan dari Desvolt. Tapi nampaknya Kid Bomba terdiam dan membuat Apex 47 kali ini hanya memberikan 3 damage saja. Hilang seketika. Sawo seorang diri gak akan bisa berkutik, dan ini dia keruntuhan dari Kesatria Hitam yang akhirnya terjatuh dengan kuda hitamnya karena salah menginjak duri yang tajam dari Rosa. Wow. Dan akhirnya membuat Fireflux take the game too. Menjadikan skor 1-1 kali ini tim asal Turki yang ternyata tidak menyerah begitu saja di best of 5 series kita. Dan sementara ini skor disamakan dan tim asal Turki kita benar-benar menggila di game yang kedua. Rosa akhirnya Lilia benar-benar kelihatan lebih impactful. Ya, tapi di game ini kayaknya ada banyak banget calon-calon MVP dari Fireflux. Itu salah satu adalah TNZ yang bermain dengan sangat-sangat sabar. Dia bahkan startnya dari orange buff. Dari awal aja kita perbincangkan di early game loh ya. Ini early game yang sebenarnya Fanny-nya pegang kendali loh. Iya. Karena dia nggak kena rusuh, dia nggak kena invade jungle, bahkan Magister dia tidak melakukan gerakan-gerakan yang ofensif. Karena mau bagaimanapun Desvolt ini mainnya defensif biasanya. Betul banget, dan ini ternyata sebuah buah semalakama yang didapatkan oleh Desvolt. Mereka yang melakukan penutupan terhadap Brody, mereka yang melakukan first pick terhadap seorang Bruno. Ternyata Ani jadi obat yang gak bisa ditanggulangi oleh pasukan dari Ya, Desvolt. tapi Iya. kalau kita berkaca dari dua perbedaan yang sangat-sangat signifikan lagi dan lagi harus kita bilang, early game masih di Fireflux, late game Desvolt masih benar-benar pegang kendalinya. Dan kita akan melihat juga MVP untuk di game yang kedua kali ini. Siapa yang akan menjadi MVP-nya? Ada TNZ yang mungkin bakal jadi calon Rosa? MVP juga. Rosa juga bisa di sana. Ada Apex 47 juga yang beberapa kali menangkap lini depan. Ini dia, Rosa, the Queen of Thorn, lagi-lagi berkat duri tertajam dari Rosa. Akhirnya sang kesatria tumbang di game kedua yang hampir saja mereka bisa memenangkan dari game pertama. Ternyata game kedua adalah jawabannya. Ya, dengan 80% kill participation tidak tumbang sama sekali dari Rosa. Positioning yang lebih baik malah aku bisa bilang di game yang kedua kali ini. Karena memang dia jarang terlihat untuk jalan sendirian sih sebenarnya. Iya, dia benar-benar selalu bersampingan dengan kehadiran dari Apex 47. Bahkan beberapa kali juga untuk teamfight yang terjadi tuh bukan pemicunya di dia gitu loh. Dia jarang jadi pemicu sekarang. Yang memicu teamfight besarnya itu cuma ada di yang pertama Apex 47 pasti. Atau Alien. Yang kedua TNZ aku malah lihatnya sih Oh, Momo. TNZ. TNZ ini malah yang sengaja memicu teamfight-nya dengan menggunakan steel cable. Baru nanti Alien-nya ini yang follow up dengan menggunakan dia penalty zone atau flicker. Dan ini dia salah satunya. Ini adalah Rosa yang ternyata menahan banyak sekali damage dealt dari teman-teman tim Desvolt. Dan bahkan memaksa juga untuk dibilang Sawonya tumbang duluan sebelum ada teamfight besar. Itu penting banget soalnya. Kenapa? Karena Sawo dengan minion Fury-nya ini bakal benar-benar punya impact yang besar sekali dalam satu skema teamfight saja. Untungnya teman-teman dari Fireflux ini tahu persis mereka harus incer point kill-nya dulu. Mereka nggak boleh langsung engage karena base-nya. Karena sekali aja mereka langsung all in ke base dan mereka mungkin miscalculate dan Minotaur-nya ready untuk menggunakan minion Fury-nya, mereka yang bakal kemakan. Karena ultimate dari Sawo-nya itu sendiri. Dan ini dia, untuk dari segi emblem yang sudah didapatkan oleh Fireflux atau bahkan Desvolt di game yang kedua. Kita melihat Swift dan juga Lethal Ignition serta Killing Spree dari TNZ karena dia tahu lawannya tebel-tebel nih. Jadi mendingan dia membawakan aja emblem Assassin dan Lethal Ignition. Karena Lethal Ignition juga ini akan menambahkan lagi satu powerful penetration dan ditambah juga dengan penggunaan dari Season Hunter yang begitu on point untuk memanfaatkan purple buff yang lebih cepat lagi. Dan kalau kita lihat dari Sunset Lover dia bawa Wilderness Blessing. Cuma sayangnya kita jarang gak sih ngelihat Sunset Lover sekarang nge-cover ke Carvey-nya. Padahal kalau kita lihat dari pemilihan hero, Carvey ini hero yang harus di-cover loh. Carvey
nggak bawa Flicker, dia bawa Purify. Iya, Purify. Dan dia kalau misalkan udah 1 kali tackle, udah pasti itu Alien matanya langsung hijau, dia langsung ultimate ke belakang dan langsung maksimalin damage ke arah Carvey. 16 menit saja Cimomo. Iya, Ini menandakan kalau memang Fireflux selalu memiliki tempo yang begitu ofensif dan cepat. iya, early to mid gamenya at least mereka masih bisa pegang dan snowballing untuk TNG sendiri sih. Dengan tidak tumbang juga sama sekali. Gak ada yang bisa megang dia. Gak ada yang bisa megang Gak ada dia. yang bisa megang dia sekarang. Tadi hampir sebenarnya Kit Bomba, cuma setelah dari TNZ cukup respect ya dan langsung jadi ke arah si Halbert. Langsung dibalikin keadaannya, anti-Quirus juga di tangan. Sama ini Rose juga Gold sih. bahkan. Si Halbertnya sih yang bikin Kid Bomba juga nggak bisa ngapa-ngapain tadi Iya. Profesor. Lihat Iya, absorb itu- damage ya ketika dia mainin. Dem. Iya, biasanya kan Nggak setengah. left punch-nya itu kan bisa setengah, apalagi kalau udah ada ready dengan Oracle. Biasanya pasti bakal cepet banget tuh shock absorb-nya. Tapi untuk sekarang, lihat bagaimana the carry dari Rosa. 99.000 damage dihasilkan Sunshine. Farming dengan optimal dan Alien. Yang menjadi sorotan juga tadi Cimomo sempat mention kalau dia Iya. yang menjadi pembuka team fight-nya karena Sunshine berada di belakang dari Alien. Dan Magister lihat dia menerima damage banyak banget, hampir 150.000 loh. Dengan 16 menit saja. Iya. Gila ya. Karena dia pertama dari bulan-bulanan warga. Dan ketika mereka sadar, Fireflux sadar kalau misalnya Magister itu tidak sekeras itu lagi. Ya udah nggak usah fokus ke Carvey. Langsung ditabrak semua ya. Makan aja Magisternya. Makan aja Magisternya, makan Magister- aja sawonya. Makan sawonya. Backline-nya juga nanti akan di cover sama Bennett Rage. Jadi Sansa-nya tinggal bermain dengan roketnya aja. Lihat Bennett-nya, poking Bennett-nya itu bahkan sakit banget. Hingga ketika Bennett dikombinasikan dengan adanya Rosa di sana, Ledakan. udah lumpuh kakinya. Dan buat teman-teman yang bingung kenapa dari tadi kita selalu mention Bennett padahal nggak ada Benedetta. Itu bukan Benedetta yang kita maksud. Bennett yang kita maksud adalah senjata dari Beatrix yang bentuknya Yes. tuh granat teman-teman. Dan Namanya dari granat. tadi yang digunakan oleh Sunset tuh itu Prof. Iya. Iya. Dia maksimalin Bennett dengan full clipnya dulu, dia tembakin Bennett Rage-nya dulu, baru dia ganti nih biru. Iya, dengan fullnya juga. Di mana tadi sempat kita lihat juga bagaimana permainan dari teman-teman tim Aha. The Sword Yes. yang memang mereka membutuhkan momentum tapi nggak dapetin momentumnya. Carvey-nya tumbang sampai berkali-kali juga sih. Dan bahkan dari Kit Bomba yang sempat memegang landing jauhnya, ngebuat tim fight-nya jadi 4 lawan 5. Iya, tim 4 lawan 5 apalagi bawa Tigreal loh, itu udah untung banget. Beberapa kali juga implosion itu ke arah Sawo, ke arah Magister. Jadi pergerakan oleh teman-teman Desmond tuh ke deny total. Full clip, Oh. clipnya itu.